Selanjutnya, kasus tabrak lari yang membuat pengendara motor terpental dan diduga hanyut di aliran Sungai Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Rupanya hanya rekayasa. Tersangka melakukan penipuan itu agar bisa mencairkan dana asuransi jiwa sebesar 3 miliar rupiah. Rekayasa kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan kematian diungkap oleh aparat gabungan Polsek Cikarang Pusat dan Polres Bekasi. Dalam reka adegan yang dilakukan pada hari Senin, terungkap kasus tabrak lari yang menyebabkan seorang pengendara motor terpental ke Sungai Kalimalang dan diduga hilang terbawa arus, rupanya tidak benar alias bohong belaka. Otak penipuan adalah Wahyu yang berperan sebagai korban yang tenggelam ke sungai, sedangkan 3 rekan lainnya memiliki perannya masing-masing. Dari hasil penyelidikan, baik secara saintifik, kemudian data-data lapangan, kemudian Polsek Cikarang Selatan dan Satlantas Polres Metro Bekasi menyatakan dan menyimpulkan, memastikan bahwa kejadian kemarin adalah bukan kejadian yang sesungguhnya, tapi merupakan kejadian yang direkayasa dan diinisiasi oleh Wahyu sendiri, yang sampai sekarang masih dalam pencarian. Aksi penipuan ini sudah direncanakan selama 1 bulan demi mendapatkan klaim asuransi jiwa sebesar 3 miliar rupiah. Pada hari Sabtu 4 Juni 2022, dilaporkan 2 orang yang sedang berboncengan sepeda motor ditabrak sebuah mobil SUV hingga terpental ke pinggiran sungai. 1 orang pengendara motor dilaporkan tercebur ke sungai dan hanyut di bawah arus hingga dilakukan pencarian yang melibatkan aparat kepolisian dan tim SAR. Rupanya peristiwa itu adalah rekayasa belaka. 3 orang telah ditangkap, sedangkan Wahyu sebagai otak kejahatan masih dalam buruan polisi. Keempat tersangka terjerat pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan penjara. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Astagfirullah, berita ini sempat heboh karena hingga kini orang yang diduga korban belum ditemukan. Namun ternyata semua cuma rekayasa. Ya, Ustadz Atabik dalam hukum pidana terancam 1 tahun penjara. Namun dalam syariat Islam, apa konsekuensi seseorang yang merekayasa cerita bahkan sampai memberikan kesaksian palsu di depan petugas? Ya, Mas Ilham, di surat Al-Hajj ayat 30, Istanibu qaulaz zur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua hindari perkataan dusta, ngarang-ngarang cerita, apalagi sampai bersaksi palsu yang konsekuensinya amat sangat berat. Saking beratnya perbuatan ini dikategorikan oleh sahabat Ibnu Abbas termasuk perbuatan dosa besar, bukan dosa kecil, karena akan berdampak kepada yang lain. Ada yang dirugikan, mungkin ada tujuan-tujuan tertentu yang notabene akhirnya orang tidak memahami kasus yang sebenarnya. Hal yang terjadi, mereka reka cerita, kemudian bersaksi palsu, termasuk kategori dosa besar. Hingga Nabi SAW mengatakan pula, Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ada amal atau dosa-dosa yang akan menghapuskan amal semua. Termasuk kata Nabi, syahadatuz zur, yaitu bersaksi palsu, ngarang-ngarang cerita. Kenapa? Amal ibadah dia nanti totalitas dihapus pahalanya oleh Allah. Kenapa? Karena perbuatan ini perbuatan dosa besar. Dosa besar itu beda dengan dosa kecil. Untuk itu para ulama mengingatkan kita semua, kalau kita punya hajat atau kebutuhan, yakinlah banyak sih orang yang akan bantu. Insya Allah orang juga akan senang, ikhlas membantunya. Tapi kalau mereka kalau bersaksi palsu untuk mendapatkan keuntungan materi, suatu saat akan diketahui. Bahkan suatu saat orang-orang jadi kemudian tidak percaya. Dan kalau demikian yang terjadi, dia bukannya mendapatkan banyak keberkahan dan kebaikan, ia nihil dari kebaikan. Ia nihil dari rizki Allah, ia nihil dari keberkahan. Dan nanti di hari kiamat, amal-amalnya bisa hapus kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tadi luar biasa, berarti memang perlu diingat bahwa kebohongan semacam itu termasuk dosa besar begitu ya. Kita